pandemi sekarang. Baik, kita mulai. Selain itu, saya kira ini dilewatkan saja. Terlalu banyak jabatan. Enggak yang sebelumnya. Oke. Di sini saya kira semua sudah pada tahu. Kalau kita membaca Undang-Undang 21 tahun 2000 ini, sebetulnya di hati kecil kami dari buruh, kami sebenarnya kurang setuju. Kenapa dikatakan kurang setuju? Karena Undang-Undang 21 tahun 2000 ini kayaknya dibuat tergesa-gesa. Yang mana dampaknya sekarang di perusahaan, di mana sekarang yang saya dapat data terakhir itu ada 161 federasi serikat pekerja dan 18 konfederasi. Sekarang dampaknya itu, ya sekarang ini baru dampaknya bahwa semuanya itu karena kebebasan semua orang boleh mendirikan serikat pekerja, maka setiap perusahaan itu terjadi bermasalah terus. Jadi kalau saya melihat Undang-Undang 21 tahun 2000 ini, dari dulu saya sudah protes untuk dicek ulang. Karena kebebasan sekarang serikat buruh ini, serikat buruh yang kebebasan itu kebablasan ini. Kebablasan itu dikata bebas tapi bukan bebas ada sopan santun, tapi bebas yang sudah tidak ada sopan santunnya, tentang berserikat. Lantas dalam pelaksanaan industri antara organisasi serikat pekerja dengan usaha, tentunya di Undang-Undang 13 itu ada kata-kata harmonis, ya, ada harmonis. Tapi saya juga menyadari, karena saya sudah hampir 36 tahun, 35 tahun di serikat pekerja, karena dari bawah, dari dulu PUK di Sony, dan saya dibungkus diri serikat pekerja dibungkus di Kopi, dan saya pernah di DPC juga yang tadi sudah di slide, sampai saya di DPD, sampai saya di DPD. Ternyata persoalan ini baru terasa, tadi yang dibilang Pak Darwoto dari 2008 itu tidak terlalu tidak terlalu kelihatan dampaknya. Tapi begitu yang sekarang ini baru kelihatan bahwa serikat pekerja itu, mohon maaf ya, saya juga menyadari yang tadi bilang Pak Darwoto dikatakan tidak mengerti, ya saya ngakuin. Makanya sekarang saya di DPP itu sampai tiap malam, hari ini itu saya pulang dikatakan jam 8 sampai jam 9 malam. Karena masih banyak anak-anak saya yang cara menghadapi soalan yang dihadapi sekarang itu yang salah. Jadi tadi yang dibilang Pak Darwoto itu benar, maka sekarang kami hindari setiap akan melakukan sesuatu tindakan harus melapor ke DPP. Alhamdulillah sampai sekarang dia belum capek. Untuk di bawah kami, alhamdulillah belum ada terjadi yang sadis, gitu ya. Nah, karena kami mengajarkan bahwa saya selalu mengajarkan begini sama mereka. Saya selalu mengajarkan bahwa di perusahaan itu adalah, perusahaan itu orang tua kamu. Kamu bekerja itu anak. Jadi anak itu harus mengerti kondisi bapaknya. Saya selalu ngajarin gitu. Karena kalau saya ngajarin secara organisasi nggak masuk. Karena mereka pola pikirnya berbeda. Kayak kemarin saya kumpulin di Bekasi di Hotel Horizon. Itu saya kumpulin 49 perusahaan. Pimpinannya dan sekretarisnya saya undang. Di situ memang banyak masalah. Ada yang namanya bagaimana caranya kalau perusahaan bayar gaji setengah. Ada lagi yang ngeluh bagaimana perusahaan tidak bayar gaji. Bagaimana perusahaan merumahkan, sudah itu nanti akan terjadi PHK.
Saya cuma jawabnya gampang. Saya bilang, waktu di forum itu 49 perusahaan itu. Saya bilang begini, kalau Anda berbicara dengan baik-baik dengan perusahaan dengan kondisi begini, saya bilang, di Jepang itu pemilik atau namanya direksinya Jepang itu, saya sudah pernah dengar sampai gajinya dipotong, dia menerima hanya 25%. Nah, saya balik sama anak-anak saya, kalau saat sekarang gaji kamu dipotong, kamu menerima apa enggak? Tadinya mereka tidak terima, karena serikat pekerja ini, ya itu yang saya mohon maaf nih Pak dan untuk bahwasanya memang masih ya sama mengerti aja, tapi alhamdulillah di SPSI saya selalu menekankan tidak ada yang namanya bernegosiasi dengan cara dipaksakan. Saya selalu kasih kata-kata, kalau yang dipaksakan itu pasti hasilnya tidak bagus. Coba aja kamu paksakan. Ternyata ada beberapa perusahaan di Jakarta, saya kasih tahu aja Jakarta Timur, itu ada beberapa perusahaan mana PMK saya dengan gaya-gayanya memaksakan diri, maka terjadilah PHK. Karena saya dapat ada 5 perusahaan yang bermasalah di Jakarta Timur di bawah kami, maka saya mengadakan pertemuan di Bekasi supaya jangan sampai merembet ke Bekasi dan ke Kerawang. Jadi saya batasin stop sampai Jakarta dulu. Makanya ini pada waktu tadi yang pada ngomong mau dipakai, ternyata memang saya ngakui juga kadang-kadang saya kan di HRD ini juga panik dengan kondisi begini, ditambah lagi serikat pekerjanya juga panik tapi tidak menguasai. Nah ini juga kami sekarang lagi mencoba setiap hari akan mencoba memanggil semua ada perusahaan yang akan mem-PHK anak-anak untuk menghadap dulu ke DPP yang tadinya tidak pernah langsung ke atas, sekarang kita langsung buka melewati DPP, harus melewati DPP supaya anak-anak itu mengerti bahwa perusahaan itu kondisinya seperti apa. Oke, kita lanjut slide selanjutnya, nanti boleh lebih enak tanya jawab aja. Slide selanjutnya Pak. Oke, saya kira ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Darwoto. Saya kira tidak jauh ini, cuma di sini tadi saya ada kecewa sedikit sama pemerintah. Saya ada beberapa hari saya berkomentar di media bahwa pemerintah mengucurkan dana, kalau nggak salah saya 20 triliun yang pertama, lantas 20 triliun lagi yang kedua, masalah kartu pekerja. Saya bertanya, duit 20 triliun itu tidak sedikit, tapi dampaknya sampai sekarang yang kartu prapekerja tidak kelihatan. Maka saya berkomentar di media cetak. Saya minta, saya dengar di mana-mana Bapak Presiden selalu berbicara hindari PHK. Sri Mulyani juga selalu ngomong hindari PHK. Saya tanya, solusinya apa menghindari PHK? Pemerintah, kita tahu di Undang-Undang 1945, di mana pemerintah kalau dalam keadaan darurat krisis ini, pemerintah harus ikut campur untuk menyelamatkan negaranya. Itu ada di Undang-Undang 45. Yang saya tanyakan, alangkah baiknya uang yang 20 triliun itu membantu perusahaan-perusahaan untuk bertahan hidup. Saya bilang, di mana sekian puluh tahun perusahaan itu sudah membayar pajak ke pemerintah, yang termasuk pekerja
Saya kasih tahu, ini negara bukan ekonomi masalahnya, ini wabah. Wabah itu kenapa yang tadi dibilang Pak Dari itu? Karyawan tidak boleh masuk kerja. Bukan pengusaha tidak mau mempekerjakan karyawan, tapi ada peraturan yang melarang. Makanya di sini saya minta beberapa hari kita ada di TV, saya bilang, di mana tanggung jawab pemerintah untuk membantu pengusaha? Saya tidak ngomong omnibus law dulu, sekarang dulu, di mana terjadi PHK besar-besaran. Yang tadi dibilang sama Pak Joshua, iya kan? Itu apa peran pemerintah? Iya kan? Yang kita tahu lah. Saya nggak tahu itu di 20 triliun itu pada sampai sekarang tak kelihatan. Ternyata jadi PHK juga terus naik. Jadi menurut saya sebenarnya persoalan ini, kalau saya ngomong sebagai pemimpin buruh, kalau saya ngomong ini masalahnya sebenarnya mengatasi ini gampang. Teman-teman saya yang lain akan marah, tapi saya abaikan itu. Dan saya juga sudah berbicara di depan media, orang tidak senang sama saya tidak masalah. Mas sekarang apa menyelamatkan, ya kan, perusahaan yang ada di Indonesia? Saya belum lihat ada campur tangan pemerintah. Dan yang dibilang pada Pak Gas ya Pak Dar ya, yang tadi ini, tapi ternyata enggak. Sekarang juga saya pikir, apakah pemerintah menjamin masalah pembayaran listrik untuk pengusaha? Saya bilang enggak. Iya kan? Nah ini yang saya bilang, di forum ini saya bicara ya inilah buku ya, tapi saya berbicara belak-belakan aja. Kalau saya melihat di sini belum ada campur tangan pemerintah di sini. Semuanya dibebankan oleh pengusaha, tapi pemerintah selalu mengomongin hindari PHK, hindari PHK, hindari PHK. Oke, lanjut, slide lanjut. Lebih baik nanti kita tanya jawab. Harapan, apa sih harapannya? Saya kira-kira saya lama-lama jadi paranormal. Saya bilang begini sama Pak Nonton, bagaimana kalau kita bikin klinik? Pak Nonton, saya kok jadi paranormal. Pak Nonton, gimana kalau kita bikin klinik? Ada buruh, ada pengusaha. Setiap persoalan kita selesaikan di situ dulu, ya kan? Baru kita bawa ke dalam. Kalau sekarang saya capek, tiap malam mulai ke kantor saya sampai jam 10 malam, ya kan? Ngeluh, ini gimana? Tapi dia sudah mengeksekusi, eksekusinya salah lagi, begitu. Sudah salah baru lapor kita, ya kan? Nah ini yang saya bilang. Nah mudah-mudahan ini dalam forum ini saya minta sama Pak saudara saya ini Pak Bapak ini, Bapak ini kita bikin forum lah, kita bikin klinik lah. Maka dari kemarin juga ada ketemu saya, ya Pak Idrus, ya kita perlu bikin ini. Ya ngopi-ngopi lah, kita cerita lah ya. Jadi ini ada di sini kalau ada singkat kerja begini bagaimana nanti saya akan berbagi dengan pengalaman saya yang 25 tahun di serikat pekerja. Lantas di sini antara pengusaha dengan serikat pekerja, kadang-kadang ini yang saya bilang, saya ini bagaimana ya? Kadang-kadang serikat pekerja ini dia hanya taunya menuntut, ya saya ngakui. Makanya saya bilang di kami sekarang membuat pendidikan Pak, di mana ketua PUK itu minimal S1. Saya buat begitu. Tapi setelah itu saya punya kendala lagi. Begitu dia lulus S1 hampir semuanya ambilnya SH. Sarjana hukum, wah ini berarti hebat penyelesaiannya nanti. Pemikiran saya. Jadi lawyer semua ya kan. Jadi saya kerjanya marah mulu. Begitu dia baru tahu undang-undang ini, dia udah berani mempaparkan dengan yakin. Begitu dia salah, saya lihatin dia salah, saya diam nih, terkapar dari situ kan, baru saya bilang. Nah inilah yang saya bilang kalau orang Padang ngomong begini Pak,
saya akui. Makanya dengan ada kasus begini, pandemi ini, nah ini sangat ini sekali mas saya. Pengalaman saya makin bertambah lagi, banyak persoalan yang saya hadapi. Nah ini yang saya bilang, di mana HRD juga tanya dibilang Pak Darwono tadi, HRD juga dibutuhkannya berat sekali. Salah satunya dia harus keuangannya dia harus ini, tapi tuntutan juga ini. Tapi alhamdulillah kemarin untuk Bekasi pada Roto 49 perusahaan semuanya mengeluh sama saya kasih solusi. Mereka mau yang gajinya dicicil 3 kali, yang penting kamu hidup, mudah-mudahan insya Allah bulan Oktober ini akan berlanjut lagi, ya kan? Nah, kalau saya ngomong cinta yang nomor 4, nah itu saya nggak usah cinta, semuanya begitu Pak. Mintanya lindungin hak, minta normatif, minta ini, tapi dia tidak tahu bahwa kondisi sekarang itu berbeda. Tapi alhamdulillah saya selalu kasih tahu dia, makanya saya kemarin kasih saya ngomong itu supaya Jakarta tidak pindah ke Bekasi, tempat saudara saya pada waktu. Alhamdulillah kemarin saya minta sama yang saya dapat. Dan nah, sebetulnya kalau saya ngomong nomor 5, sebenarnya ini kalau tidak COVID ini kan sudah berjalan semuanya, tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah padahal. Cuma ini kan anak-anak nih, kalau saya lihat yang kasus yang nomor 5 nih sampai sekarang tidak ada masalah. Oke, lanjut. Slide-nya lanjut, masih ada? Oke, saya kira singkat aja, saya lebih enak memberi ini sama saya, kasus-kasus sama saya, agar saya bisa membantu teman-teman yang sekarang bermasalah di perusahaannya tentang hubungan industrial dengan serikat pekerja. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Idrus untuk materi dan sharingnya. Tentunya materi tersebut sungguh